Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pada hari ini? Asik. Oke. Pagi hari ini kami akan menjelaskan sebuah materi dalam penelitian kualitatif, yaitu kesohihan dalam penyelidikan. Nah, kelompok ini terdiri dari 3 orang seperti kelompok-kelompok yang lain. Pemateri pertama yaitu Mutiara Adham yang akan dilanjutkan oleh Romati Fitriani, dan sebagai penutup saya sendiri, Putri Maghfirah. Jadi mari kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Kesohihan dalam penyelidikan yang adalah penilaian percaya diri, yakni langkah yang diambil untuk menunjukkan sikap percaya diri dari penyelidik naturalistik ada 7, yakni yang satu menjaga, yang maksudnya adalah investigator akan mengumpulkan sejumlah besar informasi yang berguna untuk analisa. Yang selanjutnya baik dari wawancara atau observasi. Yang kedua yakni menyusun batasan, yakni memungkinkan untuk menjalankan sesuatu yang tidak menjamin kepercayaan dengan cara meningkatkan kemampuan yang dapat diterima. Yang ketiga yakni interaksi tim dan lokasi. Interaksi tim yang terus-menerus dibutuhkan untuk menyediakan input terhadap rancangan yang ada, dan ini bertujuan untuk saling menjaga sikap kepercayaan sesama tim. Yang keempat yakni triangulasi. Triangulasi data merupakan hal yang penting dalam kajian naturalistik. Nah, saat dimulai kajian dan dikumpulkan informasi, langkah selanjutnya adalah untuk menguji kebenaran dari setiap sumber atau metode. Yang nomor 5 yakni mengumpulkan bahan referensi yang cukup. Hal ini menyangkut pengumpulan bahan seperti wawancara tambahan, observasi, dan dokumen yang tidak digunakan pada analisa data, tetapi ada dalam arsip untuk kegunaan kajian yang lengkap. Yang nomor 6 yakni melakukan tanya jawabnya. Fungsinya ini untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit yang sebaiknya dihindari oleh penyelidik. Yang nomor 7 yakni mengembangkan dan menjaga runtutan audit. Audit bisa menjadi teknik sikap percaya yang penting yang tersedia untuk naturalis. Yang selanjutnya yang B yakni beberapa masalah penerapan. Yang pertama yakni menjaga paradigma atau mengantisipasi kontrak. Nah, kebanyakan penyelidik, baik itu penelitian maupun evaluasi, dijalankan dalam keberadaan kontrak dengan agen yang menandainya atau individu atau kelompok yang memiliki kekuatan untuk mendukung atau menolak kerja ini. Yang kedua yakni masalah desain. Nah, terdapat sejumlah aspek dalam desain naturalistik yang memiliki masalah tertentu. Misalnya, kebutuhan untuk berada dalam sampel yang bertujuan pada pembuatan keputusan. Nah, di sini naturalis harus percaya diri akan kemandiriannya dalam mengeksplor sumber informasi. Yang ketiga yakni pengolahan masalah di lapangan. Nah, di sini banyak hal menambah kebingungan seperti harus keliling lokasi, kesulitan cuaca, responden yang cerewet, atau reservasi pesawat yang tertunda, dan lain-lain. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari hal seperti ini yakni kesadaran akan kemungkinan ini, rencana yang sesama untuk mencegah hal ini terjadi. Jadi pengetahuanlah yang dibuktikan bagi naturalis dalam menghadapi kesulitan harian ini. Hal ini tidak berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki penyelidik, namun berasal dari keadaan nyata yang ada di suatu lapangan tersebut. Yang C selanjutnya adalah sikap kepercayaan. Nah, di sini kita harus tahu bagaimana kemampuan dari peneliti untuk membujuk pembacanya atau bahkan dirinya sendiri bahwa temuan dari penyelidikannya merupakan hal yang berharga untuk dicermati dan penting untuk diperhatikan. Nah, penyelidik akan menemukan 4 pernyataan yang berguna yang untuk ditujukan kepada dirinya sendiri. Yang pertama adalah nilai kebenaran. Nah, bagaimana bisa seseorang menciptakan kepercayaan akan kebenaran dari penemuan yang ada dari penelitian yang dijalankan tersebut? Yang kedua yakni kemampuan untuk penerapannya.
Bagaimana bisa seseorang menentukan akan cakupan penemuan yang mampu untuk diterapkan dalam konteks atau subjek yang lainnya? Yang ketiga yakni konsistensi. Bagaimana bisa seseorang menjamin apakah penemuan dari penyelidikannya akan bisa untuk diulangi ketika penyelidikan itu ditiru dengan subjek yang sama? Yang empat yakni kenetralan. Bagaimana bisa seseorang menciptakan tingkat di mana penemuan penyelidikannya ditentukan oleh subjek atau responden. Nah, dalam paradigma konvensional, kriteria yang masuk dalam jawaban atas pertanyaan tadi dikenal dengan istilah kebenaran interval, kebenaran eksternal, keandalan, dan objektivitas. Nah, di buku di sini sudah diterangkan dengan jelas mulai halaman 126 sampai dengan 130. Mungkin kalian bisa baca. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu pengerjaan yang panjang juga membutuhkan investigator yang terlibat dengan cukup panjang di lokasi untuk mendeteksi atau memperhatikan distori yang muncul pada data. Terdapat juga distori yang dibagikan oleh responden atau informan. Banyak dari hal ini yang bersifat tidak disengaja. Jadi maksudnya tuh si penyelidik itu benar-benar bisa mencari tempat untuk yang akan diselidiki. Kemudian pengerjaannya itu cukup panjang karena nggak semudah yang seperti dibayangkan. Penyelidik juga harus bisa mengenali dirinya sendiri sebagai distorinya. Kemudian sebagai orang yang akan diselidiki atau orang asing yang akan diselidiki itu bisa menarik perhatian kepada si penyelidik agar si penyelidik itu lebih mudah untuk bisa menyelidikinya. Contohnya seperti ini, serangkaian sumber informasi mencakup distori penglihatan atau penglihatan pilihan dan menjalankan pandangan responden pada kenyataan. Jadi maksudnya tuh serangkaian sumber informasi itu bisa mencakup distori penglihatan. Jadi si penyelidik itu emang benar-benar bisa menyelidiki dengan penglihatannya, kemudian mendeteksi tempatnya, kemudian dan lokasi-lokasi yang akan diselidiki. Kemudian slide selanjutnya yaitu kesalahan pembangunan pada pertanyaan penyelidik, seperti ingin untuk menyenangkan penyelidik, mengatakan hal yang tepat saja, atau dengan mudah tidak termotivasi pada perhatian penyelidik dengan penuh. Jadi kesalahan pembangunan pada sebuah pernyataan itu sebuah pernyataan penyelidik maksudnya ya, seperti ingin menyenangkan penyelidik, kemudian mengatakan hal yang tepat yang penting-penting saja, atau dengan mudah tidak termotivasi lah pada sebuah perhatian yang di penyelidik dengan penuh. Terus sekarang ini pembangunan kepercayaan seperti ditunjukkan oleh Johnson. Kemudian soal dari penerapan yang menjaminnya. Lebih dari itu, kepercayaan bukan hanya segera persoalan ciri pribadi dari penyelidik. Kepercayaan dapat untuk dirusak secara instan dan akan membutuhkan waktu yang lebih untuk membangunnya kembali. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah paham atau sudah bisa memahami. Di sini jadi saya juga sebenarnya masih kurang paham ya. Kemudian selanjutnya yaitu teknik observasi yang terus-menerus menambahkan dimensi dari keutamaan kepada apa yang mungkin nampak menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan pengalaman yang tanpa pemikiran. Jadi teknik sebuah observasi yang terus-menerus maksudnya itu bisa menambahkan dimensi dari sebuah keutamaan kepada apa yang mungkin nampak menjadi lebih sedikit dibandingkan pendalaman yang tanpa dia pikirkan. Tujuan dari observasi yang terus-menerus untuk menunjukkan ciri dan elemen itu situasi bahwa sangatlah relevan terhadap masalah. Jadi sangat rentan dengan terhadap masalah.
Kemudian yang selanjutnya itu teknik triangulasi adalah jenis ketiga untuk meningkatkan kemungkinan menjadikan hasil penemuan dan interpretasi menjadi hal yang kredibel. Jadi teknik triangulasi ini jenis yang ketiga ya. Jenis yang pertama dan kedua sudah dijelaskan mungkin materi yang sebelumnya. Jadi teknik triangulasi di sini itu masuk jenis yang ketiga dari penyelidik itu. Kemudian teknik triangulasi di sini itu meningkatkan kemungkinan menjadikan hasil penemuan dan interpretasi itu menjadi hal yang kredibel. Maksudnya itu menjadi hal yang unik atau baik gitu. Kemudian istilah triangulasi itu memiliki asli dalam metafor dari triangulasi radio. Jadi triangulasi ini di sini lebih ke dalam informasi seperti radio, mungkin informasi dari YouTube atau HP atau lain-lainnya. Yaitu menentukan poin dari keaslian siaran radio tersebut sebagai penggunaan antena langsung yang dipasang di 2 garis besar. Kemudian selanjutnya yaitu Denzim dalam kurung 1994 itu telah menyarankan bahwa terdapat 4 gaya yang berbeda dari triangulasi yang ada. Jadi kan triangulasi tadi kan jenis ketiga dari jenis ketiga. Kemudian di sini triangulasi itu ada memiliki 4 gaya. Yang pertama yaitu penggunaan sumber, kemudian yang kedua memiliki metode, ketiga yaitu penyelidik, selanjutnya yang keempat yaitu teori yang beragam yang berbeda. Jadi triangulasi di sini itu memiliki pengertian yang panjang juga ya. Kemudian selanjutnya itu kebenaran konstekstual memiliki 2 bentuk utama. Jadi kebenaran dalam konstekstual itu memiliki 2 bentuk kebenaran yang utama. Yang pertama yaitu kebenaran dari jumlah bukti yang dapat dinilai dengan membandingkan bentuk bukti yang lain pada hal yang sama. Jadi sebenarnya agak mirip-mirip dengan yang jenis triangulasi bentuk dari triangulasi yang tadi. Jadi dia memiliki bentuk bukti yang sama walaupun berbeda-beda orang dalam menelitinya, tapi memiliki tujuan ataupun hasil yang sama. Selanjutnya yaitu yang kedua untuk mengevaluasi sumber bukti dengan menggunakan jenis bukti yang lainnya mengenai sumber yang ada dalam konteks. Jadi si penyelidik tadi bisa mengevaluasi sumber bukti dengan mengumpulkan jenis bukti yang lainnya mengenai sumber-sumber yang ada dalam konteks atau dalam dalam konteks, dalam catatan atau dalam apa aja. Kemudian selanjutnya yaitu beragam tujuan yang dapat diambil dari tanya jawab. Jadi yang terakhir ini ada tujuan, beragam tujuan yang dapat diambil dari sesi tanya jawab. Yang pertama yaitu dari sudut pandang kredibilitasnya. Kemudian yang kedua yaitu mengambil kesempatan awal untuk menguji kerja hipotesa yang bisa ada dalam pikiran penyelidik. Jadi tanya jawab di sini dari sudut pandang, kemudian mengambil kesempatan awal untuk menguji kerja hipotesa yang bisa ada dalam pikiran si penyelidik tersebut. Kemudian untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan kembali oleh materi selanjutnya. Yang berikutnya yaitu kecukupan referensi. Jadi salah satu teknik untuk memeriksa kesahihan sebuah data atau penelitian yaitu dengan cara mengumpulkan referensi yang sebanyak-banyaknya. Jadi bisa dari sumber manusia atau sumber bahan rujukan yang lain seperti buku perpustakaan, laporan penelitian, atau karya-karya ilmiah lainnya. Jadi caranya yaitu dengan begini. Jadi semisal seorang peneliti dapat menjelaskan dengan baik data yang dia
hasilkan dari sebuah penelitian, maka hasil penelitian itu bisa diyakini kebenarannya dan dijamin kesahihan datanya. Yang berikutnya yaitu pengujian anggota. Jadi tujuan daripada pengujian anggota ini yaitu untuk menilai maksud dari responden dalam menyediakan informasi, lalu membuat responden atau informan memiliki kesempatan untuk mengoreksi kesalahan dan memberi kesempatan responden untuk menambahkan informasi. Selain itu juga merekam apa yang telah disampaikan oleh responden, jadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu menyediakan kesempatan untuk meringkas setiap tahapan dari analisis data dan memberikan kesempatan responden untuk menilai secara keseluruhan data. Nah, di penilaian pengujian anggota ini kadang-kadang dinilai mirip dengan triangulasi. Tapi triangulasi itu kan tujuannya untuk penilaian keakuratan data tertentu. Sementara kalau pengujian anggota ini adalah tujuannya itu untuk menilai kredibilitas daripada si anggota di dalam penelitian itu. Jadi di dalam buku ini juga dijelaskan tentang kemudahan untuk mengolah. Kemudahan untuk mengolah ini maksudnya adalah sampai di mana si data ini, hasil dari penelitian ini bisa digunakan misalnya dalam situasi yang mirip tapi berbeda kayak gitu. Jadi nilai transfernya ini berkenaan dengan pertanyaan itu tadi, sampai mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Jadi agar orang lain dapat memahami hasil daripada penelitian ini, si peneliti itu harus dalam membuat laporannya, dia itu harus memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis serta dapat dipercaya. Yang berikutnya yaitu kebergantungan. Nah, kebergantungan dalam penelitian kualitatif ini bisa diuji dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Jadi audit itu dilakukan oleh auditor atau pembimbing. Nah, jadi semisal nih sebuah penelitian itu tidak dilakukan tetapi ada datanya, maka penelitian itu berarti kan tidak reliable atau tidak dependable. Jadi intinya jika seorang peneliti tidak mempunyai jejak aktivitas lapangannya, berarti dependability-nya ini diragukan. Nah, yang berikutnya itu kemampuan penegasan. Nah, kemampuan penegasan ini oleh Kuba sudah dijelaskan tadi di depan dengan cara triangulasi salah satunya, dan satunya lagi yaitu jurnal refleksif. Nah, yang keduanya ini dibahas secara ringkas dalam kemampuan penegasan. Di sini dia ada dua part, yaitu yang pertama runtutan audit dan yang kedua itu proses audit. Dalam runtutan audit ada data mentah. Maksudnya data mentah adalah data yang benar-benar belum diproses, masih baru, seperti berupa rekaman, catatan yang benar-benar baru dikumpulin. Dan yang kedua yaitu reduksi data dan produk analisa. Secara reduksi data dan produk analisa ini adalah data-data yang tadi yang berupa rekaman, catatan, itu sudah direduksi dan dipilih ya begitu. Nah, yang ketiga itu rekonstruksi data dan produk sintesis. Nah, ini maksudnya hasil penemuan dan kesimpulan seperti interpretasi dan inferensi. Yang berikutnya itu catatan proses. Catatan proses ini ya seperti prosedurnya. Intinya adalah catatan dari proses penelitian itu tadi. Yang kelima yaitu bahan-bahan yang berhubungan dan maksud dan disposisi. Ini masuk ke proposal penyelidikan, catatan pribadi, dan juga yang terakhir yaitu informasi pengembangan instrumen. Maksudnya informasi pengembangan instrumen ini seperti apabila di suatu waktu ada perubahan, entah perubahan jadwal, perubahan cara observasi dan surveinya, itu semua dicatat, itu runtutan auditnya.
Dan yang kedua yaitu masuk ke proses audit. Di proses audit ini algoritma HP membagi menjadi 5. Jadi dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu tahap permulaan, lalu penentuan auditabilitas, yang ketiga persetujuan formal, penentuan sifat kepercayaan, dan kemudian penutup. Nah, di fase yang pertama, pendahuluan atau tahap permulaan. Di tahap permulaan ini cirinya adalah adanya auditor dan yang diaudit. Nah, auditor dan yang diaudit ini maksudnya adalah auditornya ya si peneliti itu, dan yang diaudit itu narasumbernya. Dalam fase pendahuluan ini si auditor dan yang diaudit ini melakukan diskusi dan menghasilkan 1 dari 3 keputusan yang satu-satunya, yaitu yang pertama setuju untuk meneruskan penelitian, yang kedua meneruskan dengan syarat, dan yang ketiga menghentikan hubungan. Nah, jadi setelah nantinya ada keputusan ini, yang kedua adalah penentuan auditabilitas. Penentuan auditabilitas ini adalah proses diskusi lagi. Ini awal mulanya adalah dari persetujuan yang di pendahuluan tadi. Apabila setuju, maka dilanjutkan ke fase ini. Dan di fase ini tugas pertama auditor adalah untuk memahami secara keseluruhan dari si kajian itu. Entah itu menginvestigasi masalah, paradigma dan pendekatan metodologi yang diambil, kealamian dari teori mendasar yang dijadikan petunjuk, dan hasil penelitian sampai ke kesimpulannya. Jadi semua itu benar-benar harus dipahami sama auditor. Dan selanjutnya, auditor itu harus memahami dari runtutan audit yang digunakan. Dan yang terakhir, auditor juga harus membuat penentuan audibilitas kajian yang menandakan keberlangsungan dan di akhirnya proses audit itu tadi. Yang berikutnya pindah ke persetujuan formal. Jadi persetujuan formal ini adalah persetujuan yang nantinya mengunci auditor yang tidak dapat ditarik kembali secara legal atau etis. Jadi di persetujuan ini ada sebuah kontrak yang mencakup batasan waktu audit, tujuan audit, peran yang dijalankan oleh auditor dan yang diaudit ini tadi, susunan audit, penentuan hasil produk, format, dan identifikasi kriteria renegosiasi. Lalu yang berikutnya ada menentukan sikap kepercayaan. Di sini adalah masih menilai kemampuan penegasan, kebergantungan, dan fitur pilihan seperti menyediakan ujian eksternal dalam rangka mengambil kredibilitas yang sudah dijelaskan di depan tadi itu. Nah, yang terakhir adalah penutup. Nah, di penutup ini masih ada 2 tahapan lagi, yaitu umpan balik dan negosiasi kembali, dan penulisan laporan akhir atau biasa disebut juga dengan surat peninjauan kembali. Oke, itu tadi penjelasan tentang kesahihan dalam penyelidikan. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami cukup jelas ya, dan sedikit banyak mungkin membantu teman-teman dalam memahami materi yang ada dalam buku gitu. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan disampaikan di grup kelas. Terima kasih atas perhatiannya bagi siapapun yang menonton video ini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.